dia tidak boleh membuat suatu aturan, ya, jika Allah telah menetapkan suatu aturan. Kita gambarkan ada pembantu, ada majikan, ya. Maka pembantu itu dia tidak boleh punya pilihan lain melainkan ketika dia diminta pendapat oleh majikannya, ya, baru dia berpendapat. Tetapi ketika majikannya itu sudah menentukan aturan, maka kewajiban seorang hamba, seorang pembantu, dia adalah sami'na wa atona, mendengar dan taat. Jika dia sebaliknya, maka dia akan segera dipecat, dia akan segera tidak mendapat pekerjaan dengan majikan itu. Nah, maka gambaran, ya, atau analogi yang barusan dijelaskan, ketika kita tidak taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita ini adalah seorang hamba dan Allah ibaratnya tadi saya gambarkan sebagai majikan, ya, maka Allah akan murka dengan apa yang sudah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum. Baik, Masya Allah, jazakallah Pak Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini buat Afamili, ya, buat saya juga sendiri di sini studio ini. Masya Allah, ya. Surat Al-Imran ayat 36 Ustadz, ya. 26. Al-Imran 26. Terus ayat ini 1 surat ke Al-Fatihah ayat 4 dan surat An-Nas ayat 2. An-Nas ayat 2, Masya Allah, ya. Ini sangat berkaitan, ya, ayat ini sangat berkaitan sekali dengan tadi masalah Allah mempergulirkan kekuasaan dan juga Allah memuliakan seseorang dan menghinakan seseorang. Masya Allah, ya. Tentu itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Iwatul Iman, ya, pemilihan dari mati Allah, bagi pemilihan yang bertanya, komentar maupun sapa-sapa saudaranya juga boleh, silahkan bisa dikirim langsung via WhatsApp di nomor 0811120945. Baik, Iwatul Iman, pembelian dari Batal ini sudah ada beberapa pembelian yang masuk di WhatsApp. Saya akan bacakan satu persatu. Baik, ini yang pertama datangnya dari Abi Ago. Masya Allah, Abi Ago dari Kelari, Kerawang, ya. Masya Allah, selamat bergabung dengan Inspirasi Iman. Dan ini adalah salah satu pembeli yang setia menyimak Inspirasi Iman, ya, dari Karawang, Kelari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu Inspirasi Iman di Radio 94,5 FM Purwakarta. Salam for all my the big family. Masya Allah, ya. Jadi salam buat semua keluarga besar Bapak Abi Ago, ya. Jadilah muslim yang berkarakter. Jangan suka latah ikut-ikutan kebiasaan orang kafir. Masya Allah, mantap, ya. Menyalakan kembang api, meniup trompet, jalan sana, jalan sini, warawiri, buang materi dan energi yang gak ada manfaatnya. Masya Allah, jazakallah. Iya, benar itu. Ya, betul sekali, ya, Biago. Karena memang ini kemarin hari Ahad itu momentum. Itu belum memungsikan akal pikirannya. Iya, betul, Pak Ustaz. Dia pikir perilakunya itu tidak akan dipertanggungjawabkan. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah. Baik, selanjutnya Pak Ustaz, ini ada doa juga nih. Masya Allah. Doa. Ya, doa dari family ini Pak Ustaz. Semoga Allah selalu membimbing kita semua. Amin. Amin. Dari Sakirman di Lampung. Subhanallah. Ya, berarti ini menyimak radio melalui live streaming, ya. Jadi tidak melalui radio konvensional, tidak melalui jaringan frekuensi biasa, tapi ini melalui live streaming, ya. Silakan apabila juga dimanapun apabila berada bisa menyimak radio serta menginspirasi Iman ini bisa nyimak melalui live streaming. Linknya sudah saya sebarkan, ya, di status radio juga ada dan juga mungkin dari beberapa grup juga ini sampaikan. Luar biasa, ya. Jauh dari Lampung. Kan Ustaz, ada yang ya, baik. Ada lagi? Baik, selanjutnya Pak Ustaz. Ini datangnya dari siapa ini, tidak namanya, ya. Saya cek dulu. Oh, dari Ibu Hasan. Baik,
Bu Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abu Hasan mendengarkan streamingnya dari Lampung dengan Weh, jelas. Masya Allah. Izin bertanya Pak Ustadz. Masya Iya. Allah ya, barusan dari Pak Sakir di Lampung, sekarang dari Abu Hasan nih. Lagi Abu Hasan ini di BIC, sekarang mungkin lagi di Lampung ya. Jadi beliau ikut live streaming radio ini di Lampung. Masya Allah. Baik, pertanyaan begini Pak Ustadz, apakah ketika orang itu melakukan amalan zolim Ya. atau melampaui batas juga bisa dianggap sebagai togut Pak Ustadz? Iya. Ya baik Pak Ustadz, Iya. Pak Ustadz silakan di... Baik di dalam surat An-Nahl ayat ke-36 di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani budullah wajtanibut tagut. Jadi ketika kita ingin dikatakan bahwa kita ini orang yang benar menyembah Allah, maka syaratnya harus menjauhi tagut. Nah, tagut ini itu sifat sebenarnya. Togut itu sifat. Jadi siapapun gitu kan, siapapun yang memiliki sifat ini atau siapapun yang mengikuti sifat ini, maka dia akan terkena. Dia adalah akan mendapat stempel togut begitu. Nah, togut itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang beriman juga sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang bertakwa juga sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, ini togut. Togut ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, idhab ila Fir'aun. Wahai Musa, engkau datangi, engkau sampaikan bahwa kebenaran itu milik Allah. Kenapa? Karena dia pada saat itu menjadi raja. Dia pada saat itu menjadi penguasa, begitu kan? Tetapi dengan kekuasaannya untuk melanggengkan, mengabadikan kekuasaannya, dia berlaku dolim, dia melampaui batas. Apa perilaku yang dilakukan oleh Fir'aun? Dia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Nah, bukankah ini adalah kezaliman? Bukankah ini adalah melampaui batas? Begitu kan? Dia makhluk bayi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berkembang biak, begitu kan? Malah dia membunuh. Nah, ini ketika Allah memerintahkan seperti ini, sementara dia bertentangan, nah inilah namanya melampaui batas. Dan itu diketahui betul sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun, ngasih tahu, ngasih peringatan, dakwah bahwa perilaku Anda itu adalah melampaui batas. Begitu, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahatauannya dikatakan idhab ila Fir'aun innahu kana togo. Wahai Musa, pergi engkau kepada Fir'aun karena dia adalah togut. Tuh, begitu. Jadi ketika dia melampaui batas, ya, melampaui batas itu tadi sudah digambarkan ketika Allah menentukan A, malah dia jadi B. Nah, berarti dia pada saat itu telah melampaui batas. Maka sifat togut itulah melekat kepada orang yang melampaui batas, gitu. Jadi mudah sekali. Ketika ibaratnya gini, seseorang itu dia taat kepada Allah, maka stempel iman langsung nempel kepada dirinya. Begitu. Ketika dia tadinya dari kafir, lalu dia mengucapkan syahadat karena paham, dia konsekuen dengan syahadat itu, maka dia langsung muslim itu nempel pada dirinya tanpa dikatakan sama orang, begitu kan? Langsung lengket begitu. Nah, seperti itu otomatis ya, kalau nempel dari Allah itu Pak ya, tidak perlu pengakuan dari manusia. Begitu. Baik, seperti itu. Ada beberapa tadi ketika indikator itu masuk ya sudah secara otomatis. Baik, nah itu Abu Hasan ya, penjelasan dari Pak Ustaz. Jazakumullah. Baik, jazakallah atas jauh-jauh nih streaming, Masya Allah. Abu Hasan ini cukup menyenangkan. Subhanallah. Baik, selanjutnya Pak Ustadz, ini datangnya dari Kang Yusuf
Parakan 5. Masya Allah, di Parakan 5 Kang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sapa aja kepada ikhwan-ikhwan semua. Masya Oh iya, Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Semoga ikhwan-ikhwannya Pak Yusuf ini yang hari ini menyimak, ini mendapatkan salam keselamatan ya, Amin. Ya. dari Pak Yusuf. Alhamdulillah. Baik, masih ada yang masuk lagi Pak Ustadz. Ini kita lanjut. Lanjut dari Pak Sakirman di Lampung Pak Masya Ustadz. Allah. Iya. Ya, beliau bertanya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita ketika menghadapi situasi politik yang tidak kondusif, Iya. di mana para ulama dan para kiai banyak yang ditangkapi sementara kesalahannya tidak jelas Pak Ustadz. Nah, Iya. bagaimana kita menghadapi situasi politik seperti ini yang Iya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika para ulama itu ditangkapin ya, itu menunjukkan penguasa zolim ya, penguasa zolim. Maka kezoliman ini harus dilawan ya, kezoliman ini harus dilawan, tidak boleh dibiarkan. Nah, maka untuk melawannya umat Islam itu wajib bersatu. Keimanan itu wajib bersatu. Kenapa? Karena dengan persatuan itu Allah akan memberikan rahmat. Bukan dengan persatuan itu dia akan dapat mengalahkan, bukan. Kenapa? Karena yang mengalahkan dan yang memenangkan itu adalah tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita itu mengiringi. Kata Allah, kamu bersatu, bersatu. Karena kata Allah, kamu perang, perang. Kata Allah, kamu taat, taat. Begitu. Jadi kewajiban kita itu adalah mengiringi ayat. Satu contoh begini, ya, satu contoh begini. Ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Ayat ini sudah disampaikan 14 abad yang silam, 14 abad yang lalu, ya. Dan orang yang beriman itu dia wajib memahami, dia wajib meyakini ayat-ayat ini, ya. Maka Allah katakan 14 abad yang lalu, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka. Begitu, ya. Ini kita sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang tidak suka dengan syariat Islam, tidak suka dengan hukum Allah, begitu kan? Maka dia akan berusaha untuk memadamkan. Ini kita sudah dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 14 abad yang lalu, ya, di zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan di talim-talim, di dalam dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para mubalik, begitu kan? Kita sudah dikasih tahu, ya. Kapan waktunya? Nah, kapan waktunya? Nah, ini yang tidak dikasih tahu. Ya, kapan waktunya tidak dikasih tahu, tetapi perbuatan ini akan datang, ya, perbuatan ini akan datang. Nah, jika perbuatan ini datang kepada orang-orang yang beriman, orang yang beriman juga sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan menyempurnakan cahayanya, ya. Di balik kedoliman mereka, di balik upaya-upaya mereka akan memadamkan cahaya agama Allah, gitu kan? Maka disitulah Allah akan menyempurnakan. Maka kewajiban kita nggak boleh gentar, kewajiban kita nggak boleh takut, begitu kan? Kita harus ikut kepada ketentuan Allah bahwa Allah akan menyempurnakan cahaya ini. Nah, kita tampil apa yang kata Allah kita katakan, ya. Apa yang datangnya dari Allah kita perjuangkan. Nah, itu kewajiban kita, gitu kan? Jadi bukan larut, bukan menjadi para pengecut, begitu kan? Ini nggak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah kasih tahu, gitu kan? Jika Allah tidak ngasih tahu, baru kita panik, begitu. Baru kita berpikir, baru kita bagaimana ya solusi-solusinya. Tidak seperti orang Allah sudah kasih tahu. Allah akan menyempurnakan cahaya itu, ya. Satu contoh, ketika ada ulama yang didolimi, ini berarti ini ayat ini berlaku hari ini, begitu kan? Kalau saya melihat, ya, ada 2 ayat di dalam Al-Quran itu. Yang pertama dalam surat As-Saff ayat ke-8, yang kedua di dalam surat At-Taubah ayat 32, ya. Itu sama
maksudnya, maknanya itu ya, mereka akan memadamkan cahaya agama Allah. Nah, ini orang beriman itu harus sadar bahwa dia akan dipadamkan cahaya agamanya. Kenapa? Karena ini adalah sudah janji iblis semenjak penciptaan manusia. Dia akan berusaha untuk menghancurkan orang-orang yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tinggal bagaimana kita ikut kepada makrullah ya, kepada rencana Allah gitu kan. Bagaimana ini Allah akan menyempurnakan cahaya ini. Maka sampaikan terus kebenaran itu walaupun harus ditukar dengan nyawa, begitu seperti itu. Jadi nggak boleh takut orang-orang beriman ini ya. Dia harus yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa taala begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak ditakuti. Jika kita takut kepada manusia, menjadikan kita putur, menjadikan kita lemah, menjadikan kita menjadi pengecut, itu masuk sifat musyrik ada pada orang yang lebih takut kepada manusia daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa penjelasan Pak Ustadz ya untuk ya tadi yang bertanya Pak Sakirman ya di Lampung dan umumnya buat kita semua nih family ya. Dan ini memang situasi dan kondisi hari ini seperti ini. Kita bisa menyaksikan beberapa ulama-ulama di Indonesia ini yang tidak jelas apa namanya alasannya. Orang kafir dia sedang mulai beraksi. Kalau orang beriman tidak beraksi ya dia akan jadi korban bulan-bulanan. Betul. Tadi solusinya kata Pak Ustadz adalah langkah yang pertama yang kita lakukan adalah bersatu ya family ya. Jadi tidak mungkin satu kekuatan itu bisa kita dapatkan kalau tanpa ada persatuan Pak Ustadz ya. Allah murka kalau umat Islam tidak bersatu. Allah murka. Ya, Insya Allah. Bahkan dalam semboyan di negeri ini pun kan begitu ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya, karena logik rasional. Sangat rasional sekali. Apalagi ini diwajibkan sama Allah. Baik, Bismillah. Baik, Ustaz, masih ada waktu 7 menit. Nah, ini masih ada komentar dari pemilih ini. Iya, Masya Allah ya. Ini dari siapa ini? Tidak ada namanya Pak Ustaz ya. Baik, alhamdulillah kami dari Bekasi. Oh, Masya Allah ya. Bekasi ya. Ini dari Bekasi dapat menyimak streamingnya sangat jelas suaranya Ustadz. Tausiahnya sangat menyejukkan dan menambah wawasan untuk meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim. Syukron Ustadz nasihatnya. Baik, Masya Allah. Ya alhamdulillah ya, dengan adanya teknologi ini ya Pak Ustadz ya, streaming, jadi walaupun kita ini siaran menjelaskan tentang din ini di Purwakarta, namun bukan hanya wilayah Jawa nih Pak Ustadz, tadi saya menyeberang Lampung saja bisa menyimak tausiah kita di Inspirasi Iman pagi hari ini. Baik, Iwatul Iman, afamul yang dirahmati Allah. Ya, alhamdulillah ya, karena waktu juga nih Pak Ustadz ya, kita terbatas, waktu kita ini terbatas, kita hanya diberikan waktu 1 jam saja dari jam 5 sampai jam 6. Baik, terakhirnya Pak Ustadz kita tutup dengan closing statement dari Pak Ustadz, ya kesimpulannya apa Pak Ustadz? Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, dalam perjalanan hidup ini tentu sudah ada pola dari Allah Subhanahu wa taala. Pelaku pola itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sudah dijamin masuk surga. Maka siapa yang ingin selamat ikuti pola itu. Dan orang yang mengikuti pola itu harus sadar posisi ayat mana yang hari ini sedang terjadi, begitu kan? Nah, maka sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala solusinya. Maka kita pandai-pandai ketika ada sesuatu yang terjadi kepada orang-orang yang beriman, maka lihat ayatnya seperti apa ayatnya. Nah itu, jadi jangan jangan panik dengan kenyataan. Begitu orang beriman itu dia akan senantiasa melewati ayat-ayat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Maka kita hidup orang yang di kemudian setelah baginda Rasulullah SAW tentu akan mengalami hal yang sama sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini adalah sebuah pilihan hidup, begitu kan? Ini sebuah pilihan hidup yang mana karena kita ingin masuk surga, karena kita ingin mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ini pilihan. Lain halnya kita ingin masuk neraka, begitu kan? Maka sepuas-puasnya lah hidup. Silahkan sedolim-dolimnya kita hidup kepada orang, begitu. Tetapi ketika kita ingin mendapat surga Allah Subhanahu wa taala, maka sudah ada pola.
Maka orang beriman itu dia wajib mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka jika ada persoalan, maka kita pandai-pandai melihat ayat yang mana yang hari ini sedang terjadi, ya. Yang sedang terjadi itu kenapa? Karena tidak mungkin akan keluar dari firman Allah Subhanahu wa taala, sunnatullahi allati min qablu wa lam tajida li sunnatillahi tafdila. Jadi sebagai suatu ketetapan Allah tidak akan menemukan perubahan, ya. Karena kita ini adalah sama seperti main panggung, ya. Orang dulu main panggung, nah kita hari ini giliran kita main panggung, dan kita hari ini sedang berada di dalam panggung yang sedang diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika musuh-musuh sudah kelihatan, orang-orang yang benci terhadap Islam sudah kelihatan, nah maka bagaimana orang-orang yang beriman itu menyikapi itu semua. Nah disitulah keselamatan itu kita akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, apapun yang akan kita korbankan dalam mempertahankan keimanan itu. Ya, demikian. Amin. Baik, jazakallah Pak Ustadz atas penutupnya buat family. Semoga dari penjelasan singkat tadi dapat memberikan hikmah buat kita semua, dan tentunya juga dapat meningkatkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak menjadi Abdullah, menjadi hamba-hamba Allah, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dimasukkan atau tidak digolongkan menjadi golongan togut saja, orang-orang yang melampaui batas. Baik, ikhwatul iman, family yang dirahmati Allah, di penghujung pertemuan kita pagi hari ini, mari kita mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan amal kita. Kita akhiri majelis kita ini di Inspirasi Iman ini dengan membacakan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih buat family yang telah berpartisipasi pagi hari ini, dan insya Allah besok kita sambung kembali di gelombang yang sama, di waktu yang sama, dan di hari yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.